Tanganku bergetar ketika merasakan genggamannya. Hangat, terlalu hangat untuk sekadar sebuah sapaan di kantor. Padahal dia hanyalah seorang OB. Padahal aku adalah seorang janda berusia 40-an dengan harta melimpah. Malam itu di ruang tamu rumahku yang megah, aku terjebak dalam sebuah pelukan. Pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi. Suara jantungku berpacu, lebih cepat dari detik jam dinding yang berdentang. "Bu, kalau hubungan ini terus berlanjut, semua akan hancur," bisiknya di telingaku. Aku menutup mata, hatiku berteriak. Haruskah aku menyerah pada dunia atau pada hatiku sendiri? Siapa sangka kisah yang tampak seperti cinta terlarang ini justru menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah perjalanan hidup yang penuh air mata, tawa, pengkhianatan, dan keberanian. Inilah kisah nyata yang disajikan oleh Susi Story. Namaku Susi. Usiaku 42 tahun. Aku seorang janda. Orang-orang sering bilang hidupku sempurna. Rumah megah bak istana, mobil mewah berjejer di garasi, bisnis keluarga yang terus berkembang, dan penampilan yang selalu rapi dan berkelas. Aku tersenyum setiap kali dipuji. Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tidak pernah orang tahu. Kesepian. Sudah 6 tahun aku hidup sendiri sejak suamiku meninggal. Awalnya aku pikir waktu akan menyembuhkan luka. Tapi semakin aku mencoba menghibur diri dengan pekerjaan, pesta, dan teman-teman sosialitaku, semakin terasa kosong hatiku. Malam selalu jadi bagian paling berat. Tak ada lagi seseorang yang menanyakan sudah makan atau belum. Tak ada yang menunggu di ruang tamu hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Hari itu seperti biasa, aku datang ke kantor lebih pagi. Aku suka menikmati kesunyian gedung sebelum karyawan lain masuk. Aroma kopi dari pantry menenangkan pikiranku. Aku berjalan menyusuri lorong, lalu berhenti ketika melihat seorang pemuda tengah sibuk mengepel lantai. Dia tampak serius dengan pekerjaannya. Wajahnya sedikit berkeringat. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang menarik perhatianku. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya jujur sekali. Aku belum pernah benar-benar memperhatikannya. Tapi kali itu, aku merasa langkahku tertahan. "Selamat pagi, Bu," katanya sopan sambil menunduk. Suaranya lembut, tapi tegas. Aku mengangguk singkat. "Pagi," jawabku berusaha tenang. Padahal dalam hati ada rasa aneh yang belum bisa kujelaskan. Pemuda itu bernama Tono. Aku tahu dari papan nama kecil di seragam birunya. Dia hanyalah seorang OB. Orang yang mungkin bagi banyak orang tak pernah dipandang lebih dari sekadar pembersih kantor. Tapi saat itu, entah kenapa aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan, ada kesungguhan. Aku melanjutkan langkahku masuk ke ruanganku. Namun, sepanjang hari pikiranku justru terus kembali ke wajahnya. Kenapa aku, seorang janda kaya berusia 40-an, bisa terguncang hanya karena senyum sopan seorang OB? Aku tak tahu, tapi perasaan itu mulai tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di tempat yang tak pernah kuduga. Hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku dikelilingi tumpukan dokumen. Dari luar, semua tampak normal. Namun, suasana hatiku terasa berbeda sejak pertemuan singkat dengan Tono kemarin. Entah mengapa, aku memperhatikan gerak-geriknya. Saat ia masuk membawa air minum ke ruanganku, aku mendapati diriku diam-diam menatap caranya meletakkan gelas di meja. Tangan itu sederhana, namun kuat. Aku buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk membaca laporan. "Ini airnya, Bu," katanya sopan. "Terima kasih, Tono," jawabku cepat, sedikit gugup. Saat ia pergi, aku baru sadar aku tersenyum sendiri. Betapa anehnya seorang wanita sepertiku bisa merasa canggung seperti gadis remaja. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Siang harinya aku berjalan melewati lorong menuju ruang rapat. Di sudut ruangan, 2 orang staf bisik-bisik sambil menoleh ke arahku. Awalnya kupikir hanya kebetulan.
hingga samar ku dengar ucapan salah satunya. Bu Susi itu, masa ia sempat senyum-senyum sendiri pas OB itu lewat? Jangan-jangan suka? Ah, masa OB, lo nggak level. Aku berhenti sejenak. Darahku seperti berhenti mengalir. Hatiku tercekat. Jadi, bahkan senyum kecilku saja diperhatikan mereka dan dijadikan bahan gosip. Aku melanjutkan langkah dengan wajah tetap tenang, seolah tak mendengar apapun. Tapi di dalam hati aku bergejorok. Sore harinya saat pulang, aku melihat Tono masih sibuk merapikan halaman kantor. Entah dorongan apa, aku menghampirinya. "Masih kerja jam segini?" tanyaku ringan. Dia menoleh sedikit kaget. "Iya, Bu." Saya biasa pastikan semua rapi sebelum pulang. Aku mengangguk, lalu tanpa sadar berkata, "Kamu rajin sekali, Tono. Tidak banyak orang yang mau bekerja dengan hati seperti kamu." Tono tersenyum tipis. Ada ketulusan di sana yang membuat dadaku hangat. "Tugas saya memang kecil, Bu. Tapi kalau saya bisa bikin kantor ini nyaman, itu sudah cukup buat saya." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana tapi menyentuh. Namun di belakang kami, aku melihat bayangan seorang staf keluar dari pintu kaca, menatap kami dengan pandangan menyelidik. Aku tahu, ini akan jadi bahan bisik-bisik baru di kantor. Aku menarik napas dalam. Saat pulang, pikiranku penuh tanda tanya. Apakah aku salah? Apakah aku harus menahan diriku? Pura-pura tak merasakan sesuatu? Atau apakah aku harus berani menghadapi apapun yang mungkin datang? Hari itu, untuk pertama kalinya, aku sadar perasaan kecil ini mungkin akan mengundang badai. Keesokan harinya aku datang ke kantor dengan hati-hati. Aku tersenyum menyapa semua karyawan seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi kemarin. Tapi aku bisa merasakan tatapan mereka berbeda. Beberapa karyawan berbisik pelan saat aku lewat. Ada yang pura-pura sibuk dengan komputer. Ada pula yang sengaja menahan senyum. Aku tahu apa artinya itu. Gosip sudah menyebar. Saat rapat mingguan, aku bahkan menangkap 1-2 lirikan penuh arti dari staf perempuan. Mereka tak berani bicara langsung, tapi bahasa tubuh mereka jelas. Aku sedang jadi bahan omongan. Aku menahan diriku tetap tenang. Aku terbiasa menghadapi dunia bisnis yang keras, tapi menghadapi gosip pribadi itu jauh lebih menyakitkan. Siang harinya, saat aku sedang menatap jendela ruanganku, terdengar ketukan di pintu. "Permisi, Bu, saya bawakan kopi," suara Tono. Aku menilainya sederhana, sama sekali tak peduli dengan gosip yang beredar di luar. Aku ingin berkata sesuatu, tapi justru tercekat. "Letakkan saja di meja, Tono. Terima kasih," kataku singkat, berusaha terdengar biasa. Dia menaruh cangkir dengan hati-hati. Namun sebelum keluar, dia menatapku sejenak. "Bu Susi, Ibu tidak apa-apa?" tanya pelan. Aku terkejut. "Maksudmu?" "Entahlah, wajah Ibu kelihatan sedih," jawabnya jujur. Aku hampir kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin dia bisa membaca hatiku yang kusimpan rapat-rapat, sementara orang lain hanya menebak-nebak dan menghakimi. Aku tersenyum samar menahan perasaan yang bercampur aduk. "Aku baik-baik saja, Tono." Tapi suaraku bergetar seakan mengkhianati diri sendiri. Ia menunduk sopan lalu keluar. Tapi aku tahu, dalam sorot matanya tadi ada sesuatu, kepedulian. Sore harinya, saat aku berjalan menuju mobil, aku kembali mendengar bisikan 2 staf perempuan. "Kasian ya, Bu Susi sampai jatuh hati sama OB. Ya ampun, memalukan sekali kalau benar. Punya semuanya kok jatuhnya ke situ." Aku menggenggam tas erat-erat, dadaku sesak. Rasanya ingin menegur mereka, tapi aku memilih melangkah cepat keluar gedung. Namun sebelum masuk mobil, aku mendengar suara lain memanggil, "Bu, hati-hati ya di jalan." Aku menoleh. Itu Tono. Dia berdiri di ujung halaman melambaikan tangan kecil. Aku membalas dengan senyum. Hanya senyum sederhana. Tapi entah kenapa, senyum itu cukup untuk membuat hatiku kuat lagi. Setidaknya malam itu, aku tidak tahu bagaimana menghadapi gosip ini. Tapi aku tahu satu hal. Semakin orang meremehkan Tono, semakin aku melihat ketulusan yang tak dimiliki siapapun di sekelilingku. Dan mungkin itulah yang membuatku semakin takut, sekaligus semakin ingin dekat dengannya.
Hari itu, aku baru saja selesai memimpin rapat dengan para manajer. Rapat berjalan tegang, bukan karena materi pembahasan, tapi karena suasana yang terasa aneh. Biasanya, semua manajer fokus pada arahanku, tapi kali ini beberapa dari mereka terlihat berbisik ketika aku berbicara. Aku tahu gosip itu sudah sampai ke telinga mereka. Usai rapat, sekretarisku mendekat dengan wajah gelisah. "Bu, maaf, saya hanya ingin memberitahu. Ada beberapa karyawan yang bilang hubungan ibu dengan Pak Tono terlalu dekat." Aku terdiam. Ingin sekali aku marah, tapi aku menarik napas panjang. "Baik, terima kasih sudah jujur. Kamu boleh kembali bekerja," kataku datar. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di kursi. Hatiku terasa hancur. Apa salahku hanya karena berbicara baik pada seorang OB? Apakah jabatanku membuatku tak boleh sekadar tersenyum pada orang yang tulus? Sore hari, aku memilih pulang lebih cepat. Di parkiran, aku mendapati mobilku sudah disiapkan oleh sopir. Namun, langkahku terhenti ketika melihat Tono sedang membereskan tong sampah di halaman samping. Ia menoleh, dan saat pandangan kami bertemu, aku merasakan sesuatu. Seakan ada jembatan tak kasat mata yang menghubungkan kami. Aku mendekat. "Tono," panggilku. Dia menoleh cepat. "Iya, Bu." Aku menatapnya. "Kalau suatu hari orang-orang salah paham tentang kita, apa yang akan kamu lakukan?" Tono terdiam, jelas bingung dengan pertanyaanku, tapi matanya menatap dalam penuh ketulusan. "Saya tidak peduli apa kata orang, Bu. Yang penting saya tahu hati ibu baik pada saya. Itu sudah cukup." Jawaban itu membuat dadaku bergetar. Ada air hangat menggenang di mataku, tapi aku buru-buru menunduk agar tak terlihat. Aku tersenyum kecil meski bibirku bergetar. "Terima kasih, Tono. Kamu membuatku merasa tidak sendirian." Untuk pertama kalinya aku merasakan dorongan kuat untuk menyentuh tangannya. Dan saat aku menyentuhnya sebentar, hanya sekadar menggenggam ringan, Tono tidak menolak. Genggaman itu singkat, tidak lama, tapi rasanya lebih bermakna daripada ratusan tepuk tangan di ruang rapat yang pernah kuperoleh. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, aku melihat dari kejauhan dua staf keluar dari pintu kantor, menatap kami dengan ekspresi terkejut. Aku buru-buru melepaskan genggamanku dan melangkah cepat ke mobil. Tapi aku tahu, besok gosip ini akan semakin besar, dan kali ini reputasiku benar-benar bisa terancam. Akhir pekan itu aku menghadiri arisan bersama teman-teman lamaku. Mereka semua wanita kaya raya, berdandan glamor dan selalu haus cerita terbaru. Biasanya acara itu penuh tawa, tapi kali ini aku bisa merasakan suasana berbeda sejak aku masuk. Beberapa pasang mata melirikku sambil berbisik pelan. Aku mencoba mengabaikan, tapi ketika aku duduk, salah satu temanku, Ratna, tersenyum dengan cara yang menurutku terlalu manis untuk jujur. "Susi, aku dengar-dengar kamu lagi dekat sama siapa ya namanya? OB di kantor, Tono kan?" katanya pura-pura santai sambil menyeruput tehnya. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tersenyum tenang meski jantungku berdegup kencang. "Ah, gosip dari mana itu, Ratna? Aku hanya pemimpin yang baik pada karyawan, tidak lebih." Beberapa teman lain ikut menyahut. "Tapi gosipnya ramai sekali loh. Katanya kamu sering ngobrol berdua sama dia. Bahkan ada yang lihat kamu gandengan tangan." Aku hampir tersedak. Jadi, kejadian kemarin sudah menyebar sejauh ini. Aku menghela napas panjang. Orang bisa bilang apa saja. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Suasana jadi canggung. Ada yang pura-pura tertawa, ada yang jelas menahan rasa penasaran. Tapi aku tahu mereka sudah menilaiku. Bagi mereka, apa yang kulakukan adalah aib. Sepulang dari acara itu, aku duduk termenung di mobil. Rasanya sakit sekali. Dunia sosialku yang selama ini kupertahankan dengan citra sempurna, kini retak hanya karena perasaan yang bahkan belum sempat kuakui sepenuhnya. Sesampainya di rumah, aku berjalan ke taman belakang, dan di sana aku menemukan Tono sedang menyiram bunga. Aku lupa, memang aku memintanya datang sore itu untuk membantu merapikan kebun. Ketika ia melihatku, wajahnya tersenyum cerah. "Bunganya sekarang segar sekali, Bu. Rasanya seperti ada kehidupan baru di taman ini." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu dalam ucapannya yang menusuk hatiku.
kehidupan baru. Mungkin Tuhan sedang mengirimkannya padaku sebagai kehidupan baruku. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Tono, apa kamu pernah merasa semua orang salah paham tentangmu? Tanyaku lirih. Dia meletakkan selangnya, lalu menatapku tenang. Sering, Bu. Tapi saya belajar satu hal. Yang penting bukan apa kata mereka, tapi apa yang ada di hati kita. Aku tercekat. Aku ingin menangis, tapi justru tersenyum perlahan. Aku mengangkat tanganku, lalu menyentuh lengannya. Hangat, menenangkan. Tono terdiam sejenak, lalu dengan hati-hati meraih bahuku. Hanya sebatas sebuah pelukan singkat penuh hormat. Aku baru saja tiba di rumah ketika telepon berdering. Nomor yang muncul di layar adalah adikku, Dian. Aku segera mengangkat. Susi, aku baru saja dengar kabar dari salah satu temanku. Suaranya langsung terdengar tegang. Apa benar kamu dekat dengan seorang OB di kantormu? Namanya Tono? Aku menarik napas panjang. Dian, orang terlalu suka menggiring cerita. Aku hanya baik padanya. Astaga Susi, potongnya cepat. Kamu itu siapa? Kamu pewaris perusahaan besar, dikenal di mana-mana, dihormati banyak orang. Kalau gosip itu benar, apa kata dunia? Kamu bisa kehilangan harga diri, bahkan kepercayaan mitra bisnis. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kata-katanya menusuk hatiku. Jadi menurutmu, aku harus terus hidup hanya untuk Citra? Tanyaku lirih. Dian terdiam sesaat. Aku hanya tidak ingin kamu dipermalukan, Susi. Aku menutup telepon dengan hati bergetar. Rasanya sakit ketika keluarga sendiri lebih khawatir pada nama baik daripada kebahagiaanku. Malam itu aku duduk di teras rumah menatap langit yang gelap. Angin bertiup pelan, tapi hatiku berkecamuk. Aku ingin menangis, tapi air mata enggan keluar. Tiba-tiba terdengar suara dari samping rumah. Bu Susi? Aku menoleh. Ternyata Tono baru saja selesai merapikan gudang belakang. Dia mendekat dengan langkah ragu, membawa sekotak perkakas. Kenapa ibu kelihatan murung? Tanyanya hati-hati. Aku menunduk lalu tersenyum tipis. Hari ini keluargaku juga menentangku, Tono. Dia meletakkan kotak itu lalu duduk di kursi sebelahku. Kami hanya diam beberapa saat mendengarkan suara malam. Rasanya menenangkan. Akhirnya aku berkata pelan. Kenapa? Kenapa aku harus merasa bersalah hanya karena menemukan ketulusan dari seseorang seperti kamu? Tono terkejut lalu menatapku dengan mata yang jujur. Bu, saya hanya orang biasa. Tapi kalau saya boleh jujur, setiap kali ibu bicara begitu, hati saya ingin bilang saya tidak pernah mau lihat ibu sedih. Kalau bisa, biar saya yang menanggung semuanya. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena haru. Perlahan tanpa sadar aku meraih tangannya. Kali ini aku menggenggam lebih lama. Tono, kamu tahu nggak? Di dunia ini kamu satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa berharga sebagai manusia. Bukan hanya sebagai Bu Susi yang kaya. Matanya berkaca-kaca. Dia hanya mengangguk pelan lalu tersenyum. Dan malam itu, di tengah badai penolakan dari luar, aku merasa ada satu tempat yang benar-benar melindungiku. Hatinya. Tapi aku juga tahu, mulai saat ini, perjalananku akan semakin sulit. Karena jika keluarga saja sudah menentang, entah badai apa lagi yang akan datang menunggu. Pagi itu, aku duduk di ruang rapat bersama beberapa mitra bisnis penting. Biasanya pertemuan seperti ini berjalan penuh hormat. Semua orang menatapku sebagai sosok yang tegas dan berwibawa. Tapi kali ini suasananya berbeda. Salah satu direktur muda, Pak Andri, membuka pembicaraan dengan nada datar. Bu Susi, kami tentu menghargai kepemimpinan Anda. Tapi akhir-akhir ini ada banyak rumor yang beredar di luar. Bahkan beberapa investor mulai mempertanyakan fokus manajemen. Aku mengernyit. Rumor apa maksud Anda? Ia saling pandang dengan rekan di sebelahnya lalu berkata pelan. Tentang kedekatan Anda dengan seorang office boy di kantor. Saya yakin ini hanya gosip, tapi Anda tahu sendiri, dunia bisnis sangat sensitif. Udara di ruang rapat seakan menekan dadaku. Aku menegakkan punggungku, menatap mereka dengan wibawa yang tersisa. Apapun yang terjadi di hidup pribadi saya, tidak ada hubungannya dengan profesionalitas perusahaan. Saya harap kita tidak mencampur adukan hal yang berbeda.
Mereka mengangguk, tapi aku bisa membaca raut wajah mereka. Keraguan sudah tertanam. Sepulang rapat, aku duduk lama di ruanganku menatap kaca jendela. Selama ini aku selalu yakin reputasiku sebagai pemimpin tak tergoyahkan. Tapi ternyata, satu gosip saja bisa mengguncang fondasi yang kubangun bertahun-tahun. Saat aku larut dalam pikiran, pintu diketuk. Tono masuk membawa setumpuk map yang tadi tertinggal di ruang rapat. "Bu, ini dokumen yang tadi lupa dibawa," katanya sopan. Aku mengangguk. Terima kasih, Tono. Dia menatapku sejenak. Bu, ibu kelihatan capek sekali. Apa ada yang bisa saya bantu? Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk hatiku. Aku ingin menangis, ingin berteriak bahwa dunia seakan melawanku hanya karena perasaan yang tulus ini. Aku tersenyum pahit. Kamu tahu nggak, Tono? Kadang aku merasa semua orang melihatku bukan sebagai manusia. Mereka hanya melihat citra, status, jabatan. Tapi kamu satu-satunya yang membuatku merasa dilihat sebagai diriku sendiri. Tono menunduk sebentar lalu memberanikan diri berkata, "Bu, kalau memang semua orang salah paham, biarlah. Yang penting ibu tidak salah pada hati sendiri." Aku menatapnya dalam. Tanpa sadar air mataku jatuh satu tetes. Tono refleks mengulurkan sapu tangan lusuh dari sakunya. Aku tersenyum di balik air mata. "Terima kasih, Tono. Kamu memang sederhana, tapi justru itu yang membuatmu berbeda." Dia hanya tersenyum malu. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan ada janji yang tak terucap, bahwa dia akan selalu ada di sisiku, apapun yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu dunia bisnis tak sesederhana itu. Jika gosip ini terus membesar, kursiku bisa benar-benar goyah. Pagi itu, aku baru selesai menyiapkan sarapan ketika telepon rumah berdering. Suara sekretarisku terdengar panik di ujung sana. "Bu, mohon maaf, tapi berita tentang ibu sudah muncul di koran lokal. Bahkan beberapa portal online juga menulisnya." Tanganku bergetar. Aku segera membuka tablet, mencari berita. Dan di sana terpampang jelas. Janda kaya raya digosipkan dekat dengan OB tampan di kantor sendiri. Artikel itu penuh dengan foto-foto candid. Aku berjalan keluar kantor dengan Tono di halaman. Senyumku yang seolah hangat padanya. Bahkan ada satu foto yang samar memperlihatkan genggaman tangan kami di parkiran. Darahku terasa naik ke kepala. Aku tidak tahu siapa yang tega menyebarkan ini. Tapi satu hal pasti, nama baikku sudah tercoreng di depan publik. Sepanjang hari, telepon kantorku tidak berhenti berdering. Investor, kolega, bahkan wartawan yang ingin meminta konfirmasi. Aku duduk di kursi ruanganku, nyaris tak bisa bernapas. Siang itu, pintu ruanganku diketuk pelan. Tono masuk dengan wajah cemas. "Bu, saya minta maaf. Semua ini gara-gara saya." Aku langsung berdiri. "Tidak, Tono. Jangan salahkan dirimu. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Justru orang-oranglah yang salah karena melihat sesuatu yang tulus sebagai bahan gosip murahan." Tono menunduk, jelas merasa bersalah. "Kalau begini, mungkin lebih baik saya berhenti bekerja di sini, Bu. Supaya ibu tidak terus disudutkan." Kata-kata itu menusuk jantungku. "Jangan bicara begitu. Aku tidak ingin kehilangan kamu." Suaraku bergetar. Mataku panas menahan air mata. Dia terdiam, lalu memberanikan diri melangkah lebih dekat. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli lagi pada kamera, tatapan orang, atau gosip. Aku hanya tahu satu hal. Aku butuh dia di sisiku. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Dan saat itu, Tono dengan hati-hati meraih bahuku, menarikku ke dalam pelukan yang hangat dan menenangkan. "Bu, saya janji, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan ibu," bisiknya lirih. Aku menangis dalam diam. Pelukan itu bukan sekedar penghiburan. Itu adalah janji bahwa aku tidak akan sendirian menghadapi badai ini. Namun, aku juga sadar badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena jika media sudah terlibat, maka seluruh kota akan ikut menilaiku. Sejak berita itu meledak, hari-hariku berubah menjadi medan perang. Telepon terus berdering, email masuk bertubi-tubi,
dan para investor mulai memberi tekanan. "Bu Susi," kata salah satu direktur saat rapat darurat, "demi menyelamatkan reputasi perusahaan, sebaiknya Anda membuat pernyataan resmi bahwa gosip dengan karyawan rendahan itu tidak benar." "Karyawan rendahan?" ucapku mengulang dengan nada dingin. "Dia punya nama, Tono. Dan kalau kalian pikir aku akan menyangkal keberadaannya hanya demi citra, kalian salah besar." Ruangan hening, semua terdiam kaget dengan keberanianku. Sore itu aku pulang dengan hati penuh gejolak. Aku berjalan ke taman belakang, tempat biasanya Tono membereskan pot-pot bunga. Dan benar, dia ada di sana bersenandung kecil sambil membersihkan dedaunan kering. Saat melihatku, ia berhenti. Raut wajahnya penuh rasa bersalah. "Bu, saya pikir Ibu pasti sudah banyak disalahkan gara-gara saya. Kalau memang saya harus pergi," aku segera memotong. "Tono, dengarkan aku. Tidak, aku tidak akan biarkan kamu pergi." Dia terdiam, matanya membulat. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. "Selama ini aku hidup untuk citra. Untuk apa kata orang? Tapi kamu membuatku sadar yang aku butuhkan bukan lagi tepuk tangan dunia, tapi hati yang tulus. Dan hatimu, Tono, adalah satu-satunya tempat aku merasa hidup kembali." Suasana hening, angin sore berhembus, menggoyang pelan dedaunan. Akhirnya aku mengulurkan tanganku, meraih tangannya dengan genggaman erat. Aku tidak peduli berapa banyak yang menentang. Aku memilih untuk jujur pada hatiku. Aku memilih kamu. Tono tampak terharu. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum. "Bu, saya hanya orang sederhana. Tapi kalau Ibu yakin, saya berjanji tidak akan pernah mengecewakan Ibu." Kami berdiri lama dengan tangan saling menggenggam. Tidak ada kata lain yang perlu diucapkan saat itu. Aku tahu tekadku sudah terkunci. Mulai hari ini, aku akan menghadapi apapun. Gosip, penolakan, bahkan ancaman kehilangan jabatan. Semua akan kuhadapi demi satu hal: cinta tulusku pada Tono. Beberapa hari setelah aku menetapkan hatiku, rapat besar diadakan. Semua jajaran direksi, investor utama, dan penasehat hukum hadir. Aku duduk di kursi pimpinan, berusaha tenang meski jantungku berdetak kencang. Seorang investor senior membuka suara. "Bu Susi, perusahaan ini bukan hanya milik Anda. Kami punya kepentingan besar di sini, dan kami tidak bisa membiarkan reputasi perusahaan hancur gara-gara urusan pribadi Anda." Aku mengangkat daguku, mencoba terlihat tegas. Saya sudah katakan sebelumnya, urusan pribadi saya tidak mempengaruhi profesionalitas saya. Angka penjualan masih naik, klien masih terlayani. Namun Pak Andri, direktur muda yang sejak awal sinis menimpali. Tapi publik melihat sebaliknya. Banyak mitra mulai menarik diri. Mereka menganggap kepemimpinan Anda tercoreng. Jika Anda tidak segera mengklarifikasi, perusahaan bisa jatuh. Ruangan seketika menjadi penuh bisikan. Aku merasakan kursi yang selama ini kukira kokoh, kini goyah. Setelah rapat, aku duduk sendirian di ruanganku. Mataku memandang kosong ke jendela. Perasaan hancur bercampur takut. Tiba-tiba pintu diketuk. Tono masuk membawa nampan kecil dengan segelas teh hangat. "Bu, saya pikir Ibu butuh ini," katanya pelan. Aku menoleh, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Tono." Dia duduk di kursi seberangku. "Kalau Ibu ingin berhenti, saya bisa pergi. Saya tidak ingin jadi beban." Aku menatapnya lama lalu menggeleng keras. "Jangan pernah bicara begitu lagi. Justru kamu satu-satunya alasan aku masih bisa duduk di sini tanpa runtuh." Air mataku menggenang. Spontan aku berdiri dan menghampirinya. Tanpa pikir panjang, aku meraih pundaknya dan memeluknya erat. "Tono, aku takut kehilangan segalanya. Tapi aku lebih takut kehilanganmu," bisikku. Pelukan itu hening, tapi hangat. Ia menepuk lembut punggungku, memberi rasa tenang yang tak bisa kudapat dari siapapun. Namun di balik pelukan itu, aku sadar, rintangan besar sedang menantiku. Jika investor benar-benar menarik diri,
aku bisa kehilangan perusahaan yang sudah kupertahankan seumur hidup. Aku harus memilih jalan yang sulit, dan mungkin harus mengorbankan sesuatu. Aku pikir tekadku cukup kuat untuk menahan semua badai. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah rapat itu, kabar buruk datang bertubi-tubi. Satu persatu mitra bisnis menarik kerjasama. Beberapa klien besar menunda kontrak baru dengan alasan ingin menunggu stabilitas perusahaan. Aku tahu itu hanya kalimat manis untuk menutupi rasa tidak percaya mereka padaku. Di meja kerjaku, laporan kerugian menumpuk. Telepon dari wartawan tak berhenti berdering, menanyakan kebenaran gosip cinta sang direktur dengan OB-nya. Puncaknya, salah satu investor utama mengirim surat resmi. Jika dalam seminggu tidak ada klarifikasi publik, mereka akan menarik seluruh modal. Aku membaca surat itu berulang kali dengan tangan gemetar. Rasanya dunia runtuh. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku yang megah, tapi terasa kosong. Lampu kristal berkilau indah, sofa empuk membungkus tubuhku, tapi hatiku hancur. Suara ketukan pelan terdengar di pintu. Aku menoleh. Tono masuk dengan wajah penuh cemas. "Bu, saya dengar kabar dari staf. Perusahaan dalam masalah besar ya." Aku menunduk. Air mata akhirnya jatuh. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sepertinya apapun yang kulakukan tidak ada yang percaya padaku lagi. Semua karena aku memilih jujur pada hatiku, karena aku memilih kamu. Tono tampak terkejut, lalu mendekat. "Bu, jangan salahkan diri sendiri. Kalau memang semua ini gara-gara saya, biar saya saja yang pergi. Dengan begitu, nama ibu akan bersih lagi." Aku langsung berdiri, menggenggam tangannya erat. "Tono, jangan. Kalau kamu pergi, semua yang sudah kulawan jadi sia-sia. Aku tidak bisa lagi kembali ke hidup yang dingin dan kosong itu." Mataku basah, suara bergetar. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dia terdiam lama, lalu menatapku dengan mata yang lembut. "Bu, kadang sebelum kita menemukan cahaya, kita memang harus melewati gelap yang paling pekat. Kalau ibu percaya pada hati sendiri, jangan menyerah." Aku menutup wajahku dengan tangan. Rasanya perih sekali. Semua usahaku menjaga reputasi hancur. Semua kerja keras bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Malam itu, aku menangis dalam pelukan Tono. Pelukan yang hangat, tapi juga penuh tanda tanya. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa mungkin aku akan kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Media terus menuliskan berita miring tentangku. Saham perusahaan turun tajam. Para direksi semakin mendesak agar aku mengambil langkah tegas. Akhirnya, sebuah rapat darurat digelar di kantor pusat. Aku duduk di kursi pimpinan, sementara puluhan mata menatapku, seolah aku sudah menjadi terdakwa. Seorang investor senior berbicara dengan nada kaku. "Bu Susi, ini keputusan terakhir. Jika Anda ingin perusahaan tetap berdiri, maka Anda harus membuat klarifikasi resmi. Sampaikan kepada publik bahwa hubungan Anda dengan karyawan bernama Tono hanyalah gosip tak berdasar. Dan lebih baik lagi, pecat dia dari perusahaan." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Semua orang mengangguk, seolah solusi itu adalah satu-satunya jalan. Aku menunduk, tangan mengepal di pangkuan. Hatiku berteriak. Bagaimana mungkin aku menyangkal perasaanku sendiri? Bagaimana mungkin aku mengorbankan Tono? Satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi di sisi lain, perusahaan ini bukan hanya milikku. Ada ribuan karyawan yang bergantung pada keberlangsungan usaha ini. Ada keluarga yang menunggu nafkah mereka di rumah. Jika aku egois, apa bedanya aku dengan orang-orang yang hanya mementingkan citra? Sore itu aku kembali ke rumah dengan langkah berat. Di taman belakang, Tono sudah menungguku. Wajahnya khawatir. "Bu, bagaimana hasil rapatnya?" Aku terdiam lama,
lalu menatapnya dengan mata yang basah. Mereka ingin aku memilih Tono, antara menyelamatkan perusahaan atau mempertahankanmu di sisiku. Tono menelan ludah, suaranya bergetar meski berusaha tegar. Kalau begitu, biarkan saya yang pergi, Bu. Jangan korbankan semua orang hanya demi saya. Aku segera meraih tangannya. Jangan bicara begitu. Kau pikir aku sanggup kehilanganmu? Dia menatapku dengan senyum tegar. Cinta yang tulus bukan soal memiliki, tapi soal berani melepaskan. Air mataku jatuh deras. Kata-katanya menamparku keras. Malam itu aku duduk di balkon memandang langit yang gelap tanpa bintang. Aku sadar, inilah titik paling sulit dalam hidupku. Harus memilih antara cinta dan tanggung jawab. Dan aku tahu, apapun pilihanku nanti, aku akan kehilangan sesuatu yang berharga. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti rumahku. Gaun putih sederhana melekat di tubuhku. Bukan gaun pesta yang penuh kemewahan, tapi busana yang kupilih sendiri untuk menegaskan bahwa hari ini aku bicara sebagai diriku, bukan sekadar seorang direktur kaya raya. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan menyangkal Tono, juga tidak akan mengorbankan perusahaan. Caranya dengan jujur berdiri di depan publik. Konferensi pers digelar di aula besar kantor pusat. Kamera televisi, wartawan, bahkan beberapa investor hadir. Ruangan riuh oleh bisikan. Semua menunggu klarifikasi yang katanya akan menentukan masa depan perusahaan ini. Aku melangkah ke podium, menatap puluhan wajah yang haus akan berita. Selamat siang. Hari ini saya tidak akan menyangkal gosip yang beredar, karena itu bukan sekadar gosip. Benar, saya menjalin hubungan dengan seorang karyawan saya, Tono. Suara gemuruh langsung terdengar. Blitz kamera menyilaukan. Tapi aku terus melanjutkan dengan suara lantang meski hatiku bergetar. Saya tahu banyak yang menilai perbedaan kami. Status saya sebagai janda kaya raya, usia saya yang lebih tua, dan pekerjaannya sebagai OB. Tapi cinta tidak memilih latar belakang. Cinta datang karena ketulusan. Dan saya memilih untuk tidak lagi hidup dalam kepura-puraan. Aku berhenti sejenak, lalu menatap ke arah kursi belakang tempat Tono berdiri dengan gugup. Saya mencintainya, dan saya percaya integritas saya dalam memimpin perusahaan tidak ditentukan oleh siapa yang saya cintai, tapi oleh kerja keras dan kejujuran saya. Ruangan mendadak hening. Bahkan para investor yang tadinya keras tampak terpaku. Beberapa wartawan langsung melontarkan pertanyaan. Ada yang sinis, ada yang kagum. Tapi aku menjawab semua dengan tenang tanpa sekalipun menghindar. Ketika konferensi berakhir, aku turun dari podium. Tono melangkah cepat ke arahku. Wajahnya penuh haru. Bu, Ibu yakin berani melakukan ini? Aku tersenyum menggenggam tangannya erat di depan semua orang. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku, Tono. Tepuk tangan terdengar. Awalnya hanya dari 1-2 orang, lalu semakin ramai. Beberapa karyawan yang ikut hadir ikut berdiri bertepuk tangan mendukung. Bahkan beberapa investor yang tadinya dingin mengangguk pelan seolah mengakui keberanianku. Aku menoleh ke Tono, mataku berkaca-kaca. Aku sudah memilih Tono, dan aku memilih kita. Dia menarikku ke dalam pelukan, hangat dan penuh lega. Untuk pertama kalinya aku merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Hari itu aku belajar satu hal, kebenaran dan cinta, jika dipegang dengan teguh, akan selalu menemukan jalannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak konferensi pers itu. Aku masih mengingat betapa berdebar hatiku saat berdiri di depan dunia mengakui cintaku pada Tono. Banyak orang mendukung, banyak juga yang mencibir. Tapi perlahan badai itu mereda. Perusahaanku memang sempat goyah, tapi dengan kerja keras tim, ditambah kepercayaan yang perlahan kembali, semuanya bangkit lagi. Justru citra perusahaan semakin kuat, bukan karena aku menutupi aib, melainkan karena aku berani jujur. Di luar semua itu, hatiku pun sembuh. Kini setiap pagi, aku tidak lagi merasa kesepian.
Tono selalu menyapaku dengan senyum hangat, kadang dengan secangkir teh, atau hanya ucapan sederhana. "Selamat pagi, Bu." Dan entah kenapa, kata-kata sederhana itu bisa membuat hari-hariku penuh cahaya. Aku masih ingat betul saat pertama kali melihatnya. Seorang pemuda sederhana dengan seragam biru mengepel lantai kantor dengan penuh kesungguhan. Siapa sangka, dialah yang akhirnya mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang status, bukan tentang harta atau usia. Cinta adalah keberanian untuk memilih hati meski dunia menentang. Suatu sore kami duduk berdua di taman belakang rumah. Angin sepoi-sepoi berhembus. Bunga bougainvillea berguguran menambah indah suasana. Aku menggenggam tangannya, kali ini tanpa takut akan pandangan orang lain. "Tono," ucapku pelan. "Terima kasih. Karena kamu, aku bisa merasakan hidup lagi. Kamu membuatku sadar bahwa bahkan di balik kemewahan terbesar pun, hati tetap butuh satu hal, cinta yang tulus." Dia tersenyum, matanya hangat menatapku. "Dan terima kasih, Bu, karena Ibu berani memilih saya." Aku menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Dalam hati aku berdoa, semoga kisahku ini menjadi pengingat bahwa siapapun kita, apapun perbedaan yang ada, cinta selalu punya cara untuk menyembuhkan. Dan aku tahu, inilah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak yang tak lagi penuh kesepian, melainkan penuh harapan.